Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin dan kaum muslimin penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam rangka memahami makna kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kita sudah sampai pada surat Al-An'am pada hari Ahad yang lalu, telah sampai pada ayat 83 surat Al-An'am ini juga. Pada kajian yang lalu, surat Al-An'am kita baca mulai ayat 80 sampai dengan ayat 83. Ayat-ayat tersebut menerangkan bukti-bukti kebenaran agama tauhid dan kebatalannya paham musyrik atau paham syirik. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada firman Allah ayat 84. Kita baca insyaallah sampai ayat 90. Namun kita terjemahkan dan kita beri keterangan singkat, mungkin hanya sampai separuh ayat-ayat itu. Mari kita buka dalam diktat ini, yaitu pada halaman 124. Pada ayat 124 yang berbunyi wa wahabna lahu ishaq. Kita baca sampai ayat 90, ulaikal ladzina hadallah. Kita tilawatil Quran dalam rangka zikrullah serta mengharapkan pahala di sisi Allah terhadap bacaan dari firman Allah ayat 84 sampai ayat 90 ini. Yang membaca dan yang mendengarkan pahalanya sama. Oleh karena itu kami baca pelan-pelan, lalu kita dengarkan, kita simak sebaik-baiknya. Nanti kita akan mudarasah untuk memahami makna-maknanya. Wa wahabna. Sudah ketemu semua ya pada halaman 124, 125. Nanti insyaallah sampai pada halaman 128, yaitu ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Sadaqallahul Azim. Kita baca mulai ayat 84 sampai ayat 90, 6 ayat. Namun insyaallah kita terjemahkan dan kita beri penjelasan singkat, tidak bisa sampai ayat 90 karena waktu sangat terbatas. Mari kita simak bersama tentang makna-makna
kalimat-kalimat pada ayat-ayat yang kita baca tadi dan kita simak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Wa wahabna, dan kami berikan lahu, baginya. Bagi siapa ini? Ayat ini konotasinya masih menerangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kami telah berikan kepadanya Ishak, maksudnya putra yang bernama Ishak, dan yang nama-nama berikut ini semuanya oleh Allah diangkat menjadi Rasul. Wa Yaqub, dan Ishak punya putra namanya Yaqub. Di dalam sebutan nama-nama di sini tidak menunjukkan urut-urutan tertibnya Allah mengutus para rasul yang 25 itu. Jadi Allah menerangkan telah memberi Nabi Ibrahim keturunan. Ishak punya anak lagi namanya Yakub. Jadi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Ini tidak urut Pak ya. Nanti disebut namanya semua tapi tidak urut tertib ketika masa-masa diturunkannya oleh Allah. Kullan hadaina. Kullan, semuanya itu atau masing-masing. Hadaina, hada, nahnu hadaina. Kami Allah memberi petunjuk, yaitu memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Demikian juga wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Demikian pula Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Demikian pula Nabi Nuh. Hadaina, kami beri petunjuk min qablu, sebelum Nabi Ibrahim. Wa min zurriyatihi, lalu Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, anak cucu generasi berikutnya dan berikutnya. Di antaranya Daud, Nabi Daud, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Yusuf, Nabi Yusuf, wa Musa, Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun. Dalam ayat yaitu 84 ini disebut beberapa nama Nabi: Ishak, Yakub, Nuh, kemudian Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Wa kadzalika, dan seperti yang demikian itulah najzi, kami membalas, kami beri balasan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik diantaranya yaitu nabi-nabi atau rasul-rasul yang tersebut namanya tadi, dan kaumnya yang mau beriman kemudian beramal soleh dalam rangka takwa kepada Allah yang diimani. Dalam ayat berikutnya tidak hanya itu rasul-rasul Allah, wa Zakaria, juga Nabi Zakaria, wa Yahya, Nabi Yahya, wa Isa, dan Nabi Isa,
wa Ilyas dan Nabi Ilyas. Jadi ini disebut namanya tapi tidak urut menurut turun dan masa-masanya, Pak. Kullun minas sholihin. Semua itu masing-masing dari nama-nama yang disebut tadi minas sholihin, tergolong orang-orang yang soleh. Nah, nanti kita akan bicara siapa orang soleh itu, siapa istri yang solihah itu, siapa anak-anak yang soleh yang dapat mendoakan orang tuanya. Dengan sendirinya anak yang tidak soleh, bagaimana cara mendoakan orang tuanya? Udah ngerti, tidak soleh. Ini. Lalu ayat 86 ditambah lagi putra dan cucu-cucu generasi Nabi Ibrahim yang disebut zurriyat. Zurriyat itu anak keturunan, Pak. Wa Ismail. Nabi Ismail itu sebetulnya dari Nabi Ibrahim baru Ismail begitu. Tapi ini disebut nama-namanya untuk diterangkan kullan hadaina kullun minas sholihin. Rasul-rasul itu kami beri hidayah, kami beri petunjuk sehingga semuanya itu tergolong sholihin. Dan kaumnya yang iman, yang taat juga tergolong minas sholihin. Wa Ismail, Nabi Ismail, wal Yasa'a, wa Yunusa, wa Luta. Lut ini generasinya bersamaan dengan Nabi Ibrahim, Pak. Nanti kita susun urut-urutannya dalam pelajaran menurut para ahli akidah. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan, dan semua nama-nama sampai dengan nama berikutnya, faddalna, kami beri kelebihan, kami beri keutamaan yang lebih 'alal 'alamin, di antara makhluk Allah di alam ini. Ayat 86. Ayat 87. Wa min abaihim. Aba itu jamak daripada abun. Abun itu bapak, Pak. Sehingga kaum santri banyak menyebut bapak itu dengan aba. Kemudian bapaknya bapak disebut abuya. Ini para kaum santri, Pak. Kalau orang-orang yang terpengaruh Belanda, papa, mama, mami gitu. Itu terpengaruh Londo, Pak, itu. Para kaum, para santri menyebut itu aba, umi gitu, ibu atau bapak secara umum. Wa min abaihim, wa min, dan dari di antara bapak-bapak mereka, termasuk kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, wa zurriyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, keturunan Nabi Ibrahim dan yang disebut nama-namanya tadi, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum, wa ijtabaina, ijtabaina, kami pilih hum, mereka. Jadi Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya itu kami pilih mereka, wa atainahum, dan kami beri petunjuk mereka. Diberi petunjuk kemana? Diberi petunjuk apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu cuma satu, Pak, tidak boleh dua. Kalau ada jalan lurus lebih dari satu harus berhimpit kalau ingin disebut mustaqim. Di sini, zalika hudallah, zalika, itulah, hudallah, petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha, yahdi, ia memberi petunjuk, bihi,
dengannya mayyasha kepada siapa yang ia kehendaki min ibadihi dari para hambanya. Nah, hambanya itu tidak hanya Rasul saja, keturunan-keturunan zuriyat tadi itu yang diangkat juga menjadi Rasul, dan kaumnya yang beriman, dan hamba-hamba yang beriman. Ini walau asyraku, kalau para hamba ini kalau asyraku mereka sampai keluar dari sirat mustaqim yang terlibat kepada asyraku, mereka menyekutukan Allah, akibatnya sesudah beriman lalu mereka menyekutukan Allah, apa sanksinya? La habita anhum, niscaya hilanglah, hapuslah, anhum dari mereka, apa yang hilang? Makanu ya'malun, apa-apa dari amalan kanu yang mereka pernah ya'lamun mereka kerjakan. Iman dan amal-amal solehnya, kalau sesudah iman ia melakukan tindakan syirik yang sudah banyak kita terangkan syirik itu, maka hapus seluruh amal-amalnya yang pernah ia lakukan. Kalau ia tobat diterima oleh Allah, tapi amal-amalnya dimulai dari nol sampai dia masuk ajalnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan, jangan sampai kita ini syirik sesudah iman. Pertahankanlah iman ini sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 89, ulaika, itulah mereka, alladzina, mereka yang atau orang-orang yang ataina, kami telah berikan hum kepada mereka. Ya, mereka ini kembali kepada nama-nama Rasul yang disebutkan tadi, dan kaumnya yang beriman, dan seluruh hamba Allah yang beriman tapi tidak musyrik, tidak terlibat syirik. Diberi apa? Al-kitaba, kitab, wal hukma, dan hikmah. Hikmah itu artinya kitab dan mengandung banyak-banyak hikmah, ilmu-ilmu yang dalam untuk memahami kitab itu. Haulai, mereka itu faqat, maka sungguh, wakalna, kami menyerahkan, biha, dengan perkara-perkara itu, kelihatan Pak, wal hukma wan nubuwata, dan kenabian. Jadi termasuk pemberian Allah berupa nikmat dan rahmat, diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian. Tiap-tiap kaum diangkat seorang rasul dan nabi. Fa yakfur, fa in, maka jika, maka apabila, yakfur, mengingkari, biha, dengan karunia Allah yang berupa nubuwah, alkitab, dan hikmah, maka haulai, mereka ini, faqad wakalna biha, kami sungguh-sungguh menyerahkan biha, dengan perkara itu, kauman, sebagai kaum, laisu, tidaklah mereka, biha, padanya, bikafirin, dengan orang-orang kafir. Jadi kalau mereka itu kufur, ya dengan sendirinya nanti nikmat-nikmat Allah itu paling tidak dikurangi, atau bisa juga dihapus sama sekali kalau pelanggaran itu sampai syirik. Nah, kalau mereka itu mau berserah diri kepada Allah, maka mereka tidak tergolong kaum-kaum yang kafir. Para jamaah yang terhormat, itu ayat 90.
para jamaah, dari nama-nama Rasul yang tersebut dalam ayat 80 sampai dengan ayat 90 tadi itu ada yang belum disebut, Pak. Ini. Kemudian para penyusun kitab-kitab tauhid yang pertama untuk pemula itu, kalau kami pada waktu masih di Madrasah Ibtidaiyah dulu, ingat saya kelas 2, Pak. Itu diajar kitab Aqidatul Awam. Ikatan kepercayaan keimanan untuk awam. Ya memang anak baru umur kelas 2, Pak. Itu diajarkan kitab walaupun berbahasa Arab. Ya, kiai saya, guru saya itu utun sekali menerangkan kalimat demi kalimat seperti ini. Dalam bentuk syair yang gampang dihafal. Diterangkan di dalam kitab Aqidatul Awam itu, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa fakti wa maktanim. Nah, kalau tidak ada syair seperti itu sulit dihafal. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa faktin wa maktanim. Ada 25 utusan. Faktanim, maka supaya diketahui setiap orang-orang mukallaf. Lalu perinciannya ada 25. Kalau disuruh menghafalkan 25 orang ya sulit, Pak. Tapi para ulama-ulama ini menghimpun satu hafalan pakai syair, Pak. Syairnya demikian, Pak. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba. Mereka itu 25 itu disebut urut, Pak. Dari awal sampai yang terakhir. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ini bait pertama. Bait berikutnya, Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Berikutnya Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub. Seterusnya Syu'aibu, Haruna wa Musa wal Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Nuqtada. Berikutnya setelah Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yasa, Nabi Zulkifl, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nah, ini urut-urutan secara periode pertama sampai yang berikutnya. Yang terakhir, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha khatimun ta'ghayya. Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad disebut Taha. Ini kan ada ala Taha Rasulillah, kan begitu ya. Ini syair-syair selawat. Ini yang terakhir ini, alaihimus salatu wassalamu wa alihim matamatil ayyamu. Ini anak kelas 2 di MI, Pak, atau di SD. Kalau tidak diberi urut-urutan begini, hafalkan nama Adam sampai nama Toha. Ya tidak hafal-hafal, Pak. Nah, Al-Quran itu punya daya seperti itu, Pak. Kalau dibaca gampang hafal. Ini. Nah, ini memang dalam bahasa Arab ini dulu memang orang-orang Quraisy, bahasa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW, orang ini berlomba-lomba di dalam berbahasa bentuknya syair. Ini. Dan syair mesti ada lagunya, Pak. Macam-macam lagu syair. Itu kalau di IAIN yang belajar ini cuma fakultas adab, Pak, jurusan sastra, lain tidak. Ada Bahar Tawil, Bahar Rajas, ya. Lagu-lagu seperti syair itu ada. Dilihat daripada taktiknya. Ini. Nah, ini kebetulan hum adamun idrisunuhun huduma. Inilah nabi yang jumlahnya Rasul 25 yang lengkap. Dalam ayat ini tadi seperti Adam, Idris belum disebut. Nuh ada. Ini. Dan Nabi Muhammad dalam urut-urutan ayat tadi tidak disebut namanya. Ini.
Kenapa kok Nabi Muhammad itu yang diberi keterangan? Ini loh Muhammad, nabi-nabi sebelum kamu semuanya itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul dan keturunannya ini zuriyah mulai Nabi Ibrahim itu nabi-nabi tidak ada yang keluar dari generasi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Nabi Ismail keturunannya jauh berikutnya baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat menjadi rasul terakhir. Sehingga jaraknya Nabi Muhammad dan Nabi Ismail itu jauh sekali, Pak. Tapi nabi-nabi Bani Israel dimulai dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, ini di dalam Qisasul Anbiya keterangannya rinci, Pak itu. Mulai dengan Nabi Ishak sampai dengan Nabi Isa itu disebut nabi-nabi Bani Israel. Lah apakah Nabi Muhammad itu bukan Bani Israel? Nabi Muhammad disebut Bani Ismail. Nabi Ismail kan menurut riwayat oleh ayahnya kan diajak hijrah. Hijrah ini dari Palestina sana ke selatan menuju ke arah suatu daerah yang disebut biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Terakhir dalam hijrahnya itu persinggahannya pada sebuah wadi. Wadi itu lembah, Pak, rendah. Ghairi dzi zar'in, di sekitarnya tidak ada tumbuhan. Inda baitikal muharram, itu di sekitar Masjid Al-Haram. Waktu itu belum ada Masjid Al-Haram, yang ada cuma Ka'bah. Nah, kemudian riwayatnya Nabi Ismail oleh istri Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Hajar melahirkan di dalam persinggahan waktu hijrah itu. Lalu Nabi Ismail belum Nabi, Pak. Ismail dan ibunya tidak diajak kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim yang kembali ke Palestina dengan istri Sarah, baru punya anak Ishak. Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang bergenerasi beberapa orang Bani Israel yang hidup di Mesir. Gara-gara Yusuf menjadi penguasa di Mesir setelah mereka diangkat sebagai anak asuh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Yusuf menjadi penguasa di bidang ekonomi, kan begitu riwayatnya. Nah, Nabi Ismail tinggal di Mekah, yang namanya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sana Ismail kemudian beristrikan seorang daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum itu dari orang-orang yang terlepas dari Bani Israel. Kemudian Nabi Ismail di sana sampai dengan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Arab dari keturunan Nabi Ismail yang di sana itu disebut Al-Arabul Musta'ribah. Arab itu orang Arab yang bukan Arab asli. Orang Arab asli disebut Arabul Aribah, yang tinggal di Yaman dan tinggal di sebelah utara Mekah dari kelompok Bani Khimyar. Ini adalah keturunan para nabi, Nabi Ismail dan seterusnya sampai beberapa generasi sampai dengan Abdul Muttalib, kemudian punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail dan Nabi Muhammad itu bukan kelompok Bani Israel, karena sejak kecil sudah dipisah dengan orang-orang Israel, dibawa ke daerah yang namanya Bibakkah. Makkah dulu disebut Bakkah, Pak. Ya sebetulnya Makkah dengan Bakkah itu kan makharijul hurufnya kan sama, ba, ma, cuma tebal dan tipis. Asalnya Bakkah. Di sanalah kemudian Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad SAW generasinya generasi Arab, tapi Arab yang musta'ribah. Yang lain sampai dengan Nabi Isa itu adalah nabi-nabi Bani Israel.
Nah ini hafal-hafalan ini Pak ya memang hafalkan nama-nama Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ya kalau anak umur 8 tahun itu ya sulit. Cuma anak-anak umur sekian itu kalau disuruh menghafal cepat Pak. Jadi kalau menghafal di waktu umur sekian seperti mengukir di batu. Tapi kalau sudah tua seperti kita menghafalkan seperti mau mengukir di air Pak. Hafal besok lupa, hafal besok lupa. Nah, oleh karena itu kalau ada beberapa ayat Al-Quran, surat-surat pendek itu baca terus supaya tidak lupa. Nah, untuk sering baca dibaca setiap sholat ini. Dan kalau imam yang membaca, makmum mendengarkan, insya Allah tidak lupa hafalannya. Para jamaah yang terhormat, dari nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Petunjuk berupa nubuwah, kenabian. Petunjuk berupa sirat mustaqim, petunjuk lewat jalan yang lurus. Lalu mereka menjadi orang-orang yang memahami kitab. Jadi kitab ini pemberian kita termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para hamba, tetapi tiap-tiap hamba satu persatu diberi kitab, tidak. Yaitu melalui para utusan-utusan yang jaraknya satu sama lain mempunyai periode yang berbeda-beda. Nabi Nuh sampai dengan Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh itu lebih dari 2000 tahun. Nabi Nuh kemudian berikutnya kurang lebih 1000 tahun juga. Umurnya Nabi Nuh sendiri 1000 kurang 500. Jadi 1000 kurang 50, jadi 1000 umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Tapi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Nabi Isa lebih pendek lagi, tidak sampai umur 40. Sudah difitnah oleh Bani Israel, diselamatkan oleh Allah melalui diangkat wa rafa'allahu ilaihi. Diangkat oleh Allah ke sisinya supaya tidak diperdaya oleh orang-orang Bani Israel. Nah, selama nabi-nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran tadi diberi kitab sebagai petunjuk. Kitab itu kemudian nabi itu memahaminya dengan hikmah, dengan ilmu yang dalam. Demikian pula umatnya ada yang menerima serampangan, ada yang menerima dengan sungguh-sungguh mencapai hikmah ini. Lalu mereka itu menjadi minas solihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Di samping hamba-hamba Allah yang muhsinun, yang berbuat baik. Para jamaah yang terhormat, dengan tidak terasa waktu sudah hampir habis, tinggal 5 menit lah. Kami sampaikan bahwa di sini orang-orang yang menerima nikmat Allah berupa kitab, berupa nubuwah, yaitu para rasul. Lalu para rasul menerangkan kitab yang berisi petunjuk, arahnya sirat mustaqim, jalan yang lurus. Mereka yang mengikuti di dalam ayat-ayat tadi, pada ayat 80 tidak disebut minal muhsinin, menjadi orang-orang yang muhsin. Di dalam pelajaran akidah, orang yang beramal ibadah wa huwa muhsin. Ibadah yang memperoleh predikat muhsin itu ibadahnya ikhlas sesuai dengan imannya. Ikhlas pada siapa? Lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ittiba. Ibadahnya itu mengikuti cara yang disampaikan oleh para utusan Allah yang diberi istilah nubuwah itu. Kalau amalnya ikhlas, mukhlis, dan mengikuti semua ajaran Nabi, itu namanya muhsinin. Kalau amalnya tidak sesuai dengan petunjuk atau tidak mengikuti Nabi, antara lain menambah atau menguranginya, itu tidak muhsin, Pak. Ini. Kemudian muhsin ini menjadi kullun minas solihin. Semuanya itu karena amalnya itu ikhlas dan amalnya itu ittiba'ur rasul, mengikuti para rasul,
maka mereka itu disebut orang-orang yang soleh. Nah, yang terakhir kami sampaikan, kebahagiaan manusia itu tidak hanya meraih sukses dunia, tidak hanya meraih kenikmatan dunia. Kenapa? Karena nikmat dunia itu mata ongkolil, kesenangan yang sangat singkat, sedikit, dan sifatnya itu ghurur, yaitu kebanyakan nikmat-nikmat itu berupa tipuan-tipuan, sehingga orang terpengaruh nikmat itu habis-habisan. Seperti penggemar sepak bola, Pak, kan dalam bulan ini yang diingatkan bola, seperempat final, semifinal, entah nanti malam itu berapa final itu luar biasa. Radio, televisi mengkomentar, kenapa ini menang, ini kok salah, oh kesalahannya ini kemenangannya ini. Tapi itu setelah itu nanti selesai untuk apa? Setelah itu selesai bola itu yang dikomentar Rino Wengi di televisi dan di radio ini, setelah itu selesai. Tidak ada pengaruh apa. Yang menang, ya yang menang, menunggu kemenangannya akan datang. Yang kalah gigit jari. Jadi nikmat yang sifatnya mataul ghurur. Nah, nikmat hamba Allah yang baik yaitu ad-dunya mata'un. Dunia itu tempat kesenangan. Tapi di dunia ini kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sebenarnya dan berkelanjutan di akhirat, yaitu wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Seorang suami punya istri yang sholihah, seorang istri mempunyai suami yang soleh, dan suami istri yang mempunyai anak-anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh itulah yang dapat mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya ketika masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau anaknya tidak soleh? Tidak soleh, dia bagaimana mau mendoakan, Pak? Sebab doa itu orangnya harus soleh, Pak. Kalau tidak soleh doanya, ya tidak didengar oleh Allah. Antara lain orangnya tidak soleh, makanannya haram, pakaiannya haram. Kan diantaranya manusia di dunia ini berapa persen yang makan, berpakaian, bertinggal, yang serba halal? Itu sedikit sekali. Nah, oleh karena itu surga itu tidak mayoritas penduduk dunia, Pak. Penduduk dunia sekarang ini berjumlah 9 miliar. RRC aja sudah sekian miliar ya. Yang Islam kurang lebih 3 miliar. Dan dari 3 miliar itu yang mengerti sehingga menjadi muhsin dan salih, ya kurang dari itu. Dan orang-orang yang muhsin dan salih inilah yang menyebabkan orang itu berbahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang dimohon oleh orang-orang yang saleh ini yaitu nikmat di dunia dicapai walaupun sebentar. Ini nanti berkelanjutan nikmat itu sampai di akhirat. Di akhirat jangan sampai tersentuh oleh siksa Allah. Wa qina azabannar. Sebab ada orang-orang yang beriman tapi masih disentuh oleh api neraka. Yaitu ketika meninggal dunia masih memikul dosa, baik dosa hakullah atau dosa hakul adami. Dosa hakul adami antara lain pada waktu di dunia terlibat melanggar hak asasi manusia, termasuk korupsi, Pak. Korupsi itu kan melanggar hak milik rakyat, kan begitu. Nah, ini tobatnya bagaimana? Sebab tobatnya itu harus mengembalikan kepada rakyat uang-uang itu, Pak. Dan kebanyakan koruptor itu tidak ngaku berapa miliar mereka yang korupsi, tidak ngaku, malah minta dibela. Kalau dibela menang, bebas. Ia telah melanggar hak asasi manusia, tapi dia merasa tenang-tenang saja, sehingga lupa tobat. Itu orang yang tidak soleh. Orang yang begitu tuh kalau berdoa, bagaimana doa orang seperti ini diterima oleh Allah? Makanannya haram, pakaiannya haram, tempatnya haram. Ini tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita berusaha minal muhsinin wassolihin, diri kita, istri kita, dan anak-anak keturunan kita.
Berbahagialah hamba Allah yang punya istri, punya suami yang soleh, solehah, dan punya anak yang soleh. Ini nanti akan membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Para jamaah yang terhormat, ayat ini selesai. Kita akan akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.